Selamat sore Bapak, perkenalkan nama saya Maria Angelina Tutodosi, NIM 1703030131, kelas C, semester 8, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kali ini saya akan menjelaskan prinsip sosiologi komunikasi, di mana untuk memenuhi tugas harian mata kuliah sosiologi komunikasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian sosiologi komunikasi. Di sini pengertian sosiologi komunikasi menurut para ahli Soejono Soekanto merupakan kekhususan sosiologi dalam mempelajari interaksi sosial, yaitu suatu hubungan atau komunikasi yang menimbulkan proses saling pengaruh-mempengaruhi antara para individu dengan kelompok maupun antar kelompok. Yang kedua, ruang lingkup sosiologi komunikasi. Yang pertama, ruang lingkup sosiologi komunikasi yaitu masyarakat. Masyarakat menurut Raplinton, masyarakat merupakan sekelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Selo Soemarjan menyatakan masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Berdasarkan definisi tersebut, maka disimpulkan bahwa masyarakat adalah kumpulan manusia yang hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan dalam kelompok atau kumpulan manusia tersebut. Hubungan antar manusia kemudian melahirkan keinginan, kepentingan, perasaan, kesan, dan penilaian. Keseluruhan itu kemudian mewujudkan adanya sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat tersebut. Dalam sistem hidup tersebut, maka muncul budaya yang mengikat antara satu manusia dengan yang lain. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi, Theodorsson memberi batasan lingkup berupa penyebaran informasi, ide-ide, sikap-sikap atau emosi dari seorang atau sekelompok kepada yang lain, terutama melalui simbol-simbol Gardner yang dikutip oleh Mesqualil dan Whitehall, mendefinisikan komunikasi sebagai interaksi sosial melalui pesan-pesan. Bahwa komunikasi sebagai proses pada hakikatnya adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain. Pikiran bisa merupakan gagasan, informasi atau opini yang muncul dari benak komunikator.
Perasaan bisa berupa keyakinan, kepastian, keraguan, kekhawatiran, kemarahan, keberanian, maupun kegiatan yang muncul dari dalam hati berdasarkan berbagai definisi tersebut. Yang ketiga, teknologi media atau informasi. Istilah teknologi telematika berawal dari istilah teknologi informasi. Istilah dimulai populer di akhir 70-an. Pada masa sebelumnya, teknologi informasi disebut dengan istilah teknologi komputer atau pengelolaan data elektronik atau elektronik, data processes. Menurut Alter, teknologi informasi mencakup perasaan keras dan perangkat lunak untuk melaksanakan satu atau sejumlah tugas memproses data seperti menangkap, mentransmisikan, menyimpan, mengambil, memanipulasi, atau menampilkan data. Martin mendefinisikan teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Terus yang slide keempat menjelaskan tujuan sosiologi komunikasi. Tujuan memberikan informasi. Yang kedua, tujuan untuk mempelajari ancaman-ancaman dan kesempatan-kesempatan. Yang ketiga, tujuan untuk memahami lingkungan. Yang keempat, tujuan untuk mencoba realitas. Yang kelima, tujuan untuk membuat keputusan. Yang keenam, tujuan untuk mengajar, dalam hal ini memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang penting. Yang ketujuh, tujuan untuk mengfungsikan secara efektif dalam komunitas. Yang kedelapan, tujuan untuk membujuk dengan tujuan mencapai keputusan. Slide yang kelima, ranah sosiologi komunikasi. Ranah sosiologi komunikasi yakni wilayah individu, kelompok, masyarakat, dan sistem dunia. Ranah ini akan bersentuhan langsung dengan teknologi, telematika, komunikasi dan budaya, serta bidang-bidang lainnya. Ranah sosiologi komunikasi berbeda dengan studi-studi komunikasi dan sosiologi secara keseluruhan. Dengan kata lain, objek sosiologi komunikasi tidak sama dengan sosiologi secara umum dan tidak mengalami objek komunikasi. Jembatan itu dibangun berdasarkan kajian sosiologi tentang interaksi sosial yang dalam sosiologi juga dikenal dengan subkaji masalah komunikasi, kemudian menariknya ke dalam studi komunikasi yang berkaitan erat dengan sosiologi, yaitu studi media, dampak media maupun perkembangan teknologi komunikasi. Dalam perkembangan selanjutnya, studi-studi sosiologi dan studi-studi komunikasi, maka kajian sosiologi komunikasi ini berkembang menjadi suatu kajian yang tidak bisa dibedakan secara sosiologis dengan komunikasi. Dalam arti
ketika membahas kasus-kasus sosiologi.